Mampus kau AFF. Ketua Federasi Thailand, Madam Pang dan Ketum PSSI Erick Thohir putuskan sepakat untuk bersama keluar dari Federasi AFF. Setelah terbuka jelas bagaimana bobroknya AFF yang selama ini menghambat kemajuan sepak bola Thailand dan Indonesia. Keputusan tegas ini membuka jalan bagi sepak bola Thailand dan Indonesia untuk gabung federasi yang lebih sportif dan memajukan anggotanya tidak seperti di ASEAN. Fans Garuda bisa sangat bahagia mendengarnya, jadi harapanku. Di sisi lain memang Madam Pang akui kemajuan timnas Indonesia di bawah pimpinan Erick Thohir sangat luar biasa. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya hanya di sini. Mendadak langsung guncang ASEAN. Ketua Federasi EAFF Du Sao Chai secara tegas membujuk Ketum PSSI Erick Thohir agar Indonesia segera pindah federasi dan keluar dari AFF yang dinilai tak lagi mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Sudah saatnya Indonesia yang terus menunjukkan kemajuan pesat bisa bersaing di level Asia, bahkan berpeluang menembus Piala Dunia. Dengan bergabung di EAFF, Indonesia tak hanya lepas dari praktik curang AFF, tetapi juga dapat mengikuti jejak sukses Jepang dan Korea Selatan yang kini menjadi raksasa sepak bola Asia. Jadi harapanku, mantap betul ini. Pembenci dipastikan nangis kejang mendengarnya. Hahaha. Simak mengapa langkah berani ini bisa membawa Indonesia ke era sepak bola yang lebih gemilang di masa depan. Langkah super gemilang. Ketum PSSI Erick Thohir dengan tegas abaikan huru-hara piala remeh AFF yang direbutkan tim-tim ASEAN seperti memperebutkan Piala Dunia padahal hanya setara ciki. Dengan ketegasan luar biasa, Erick Thohir putuskan PSSI fokus besar yang jauh lebih besar, yaitu membawa timnas Garuda berhasil tembus peringkat 50 besar FIFA dan membuktikan Indonesia bisa bersaing di level Asia hingga dunia. Mantap Pak Ketum! Sudah betul abaikan AFF kocak ini. Apakah mimpi timnas Indonesia ini akan terwujud lebih cepat dari perkiraan? Dan bisakah langkah besar PSSI ini menjadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Bisa langsung bikin heboh dan gemparkan publik. Padahal baru saja gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Media ternama Australia ini secara mengejutkan beri penilaian tak terduga dan tak biasa pada timnas muda Indonesia. Jelang laga super krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Bahkan sampai ungkap fakta mengejutkan ini di hadapan publik. Wah ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Apakah ini sinyal kebangkitan timnas Indonesia yang akan membungkam semua kritik dan memperlihatkan fokus bersaing di level lebih tinggi? Temukan analisis mendalamnya di sini. Yes, alhamdulillah mantap. Kabar gembira hampiri fans Garuda. Kevin Dix yang kualitasnya tak terbantahkan semakin dekat untuk melanjutkan karirnya di Liga Jerman. Ini bisa jadi momen besar yang tidak hanya mengangkat karirnya, tapi juga membawa dampak positif yang lebih besar bagi timnas Indonesia di masa depan. Bagaimana prestasi Kevin Dix di Eropa akan membuka peluang baru bagi pemain lain Indonesia dan meningkatkan gengsi sepak bola tanah air di mata dunia? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Ini baru top Marco Top. Seakan hantam pembenci timnas yang terus mendebatkan piala ciki dan remeh AFF. Bek masa depan Garuda, Donitri Pamungkas ungkap satu fakta mengejutkan tentang penampilan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Yang langsung bikin semua bangga, kagum, dan akhirnya gak jadi sedih mendengarnya. Kok bisa begitu? Penasaran? Temukan bagaimana fakta yang diungkap Donitri bisa mengubah cara kita melihat potensi besar timnas Indonesia ke depan. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Mendadak langsung guncang ASEAN. Ketua Federasi EAFF Du Sao Chai secara tegas membujuk Ketum PSSI Erick Thohir agar Indonesia segera pindah federasi dan keluar dari AFF yang dinilai tak lagi mendukung perkembangan sepak bola Indonesia.
Sudah saatnya Indonesia yang terus menunjukkan kemajuan pesat bisa bersaing di level Asia, bahkan berpeluang menembus Piala Dunia. Dengan bergabung di EAFF, Indonesia tak hanya lepas dari praktik curang AFF, tetapi juga dapat mengikuti jejak sukses Jepang dan Korea Selatan yang kini menjadi raksasa sepak bola Asia. Jadi harapanku, mantap betul ini. Pembenci dipastikan nangis kejang mendengarnya. Hahaha. Simak mengapa langkah berani ini bisa membawa Indonesia ke era sepak bola yang lebih gemilang di masa depan. Ketua Federasi Sepak Bola Asia Timur, Du Zhaochai, diharapkan membujuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar Indonesia keluar dari AFF dan bergabung dengan EAFF. Diharap menurut Du Zhaochai, langkah ini merupakan jalan terbaik untuk mendukung perkembangan timnas Indonesia yang kini menunjukkan kemajuan pesat di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Du Zhaochai diharap menilai bahwa timnas Indonesia dengan dukungan populasi besar dan semangat luar biasa dari masyarakatnya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu raksasa sepak bola Asia. Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Dengan sistem yang tepat dan kompetisi berkualitas, Indonesia bisa mengikuti jejak Jepang dan Korea Selatan, bahkan mencapai level mereka sebagai raksasa Asia. Salah satu langkah harapan strategis untuk mewujudkan hal itu adalah meninggalkan Federasi Sepak Bola ASEAN dan bergabung dengan EAFF, di mana Indonesia dapat menghadapi lawan-lawan yang lebih kompetitif seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Dengan bergabung ke EAFF, timnas Indonesia akan mendapat banyak manfaat, termasuk 1. Kompetisi berkualitas tinggi. Indonesia bisa bermain secara reguler melawan tim-tim kelas dunia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina yang akan mengasah kemampuan pemain secara signifikan. 2. Peningkatan infrastruktur dan sistem pembinaan. EAFF memiliki program pembinaan pemain muda dan pelatih yang sudah terbukti menghasilkan talenta terbaik di Asia. Jepang dan Korea Selatan adalah contoh sukses dari pendekatan ini. 3. Peluang lebih besar berlaga di kancah dunia. Dengan berkompetisi di level tinggi secara konsisten, Indonesia akan lebih siap untuk bersaing di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Melihat bagaimana Jepang dan Korea Selatan mampu menciptakan liga domestik yang kuat dan menghasilkan pemain yang bisa bersaing di Eropa, Indonesia punya potensi yang sama dan gabung Federasi EAFF bisa jadi solusi bagus. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa prioritas PSSI saat ini adalah memperbaiki sistem sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Publik pun berharap PSSI mempertimbangkan langkah strategis seperti bergabung dengan EAFF karena dipandang memang benar-benar membawa manfaat besar bagi timnas Indonesia. Perjalanan Jepang dan Korea Selatan sebagai contoh nyata keberhasilan federasi yang terorganisasi dengan baik. Keduanya memulai transformasi sepak bola nasional pada akhir 1980-an dengan memperkuat liga domestik, pembinaan usia muda, dan program pelatihan pelatih. Hasilnya Jepang kini menjadi tim top Asia dengan konsistensi tampil di Piala Dunia sejak 1998, sedangkan Korea Selatan telah mencapai semifinal Piala Dunia 2002. Dengan perkembangan timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong, target lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi lebih realistis. Banyak pihak percaya bahwa Indonesia memiliki semua modal untuk bersaing di tingkat Asia Timur dan berkompetisi di panggung dunia. Harapan gabung Federasi EAFF ini bisa memberikan gambaran besar tentang potensi Indonesia ke depannya. Apakah Indonesia siap melangkah lebih jauh untuk meninggalkan zona nyaman di ASEAN dan benar-benar bersaing di level Asia? Hanya waktu yang akan menjawab. Mampus kau AFF. Ketua Federasi Thailand, Madam Pang, dan Ketum PSSI Erick Thohir putuskan sepakat untuk bersama keluar dari Federasi AFF. Setelah terbuka jelas bagaimana bobroknya AFF yang selama ini menghambat kemajuan sepak bola Thailand dan Indonesia. Keputusan tegas ini membuka jalan bagi sepak bola Thailand dan Indonesia untuk gabung federasi yang lebih sportif dan memajukan anggotanya tidak seperti di ASEAN. Fans Garuda bisa sangat bahagia mendengarnya, jadi harapanku. Di sisi lain memang Madam Pang akui kemajuan timnas Indonesia di bawah pimpinan Erick Thohir sangat luar biasa. Apa yang bisa terjadi selanjutnya?
Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya hanya di sini. Harapan keputusan besar diambil oleh Madam Pang selaku Ketua Federasi Sepak Bola Thailand yang diharap mengumumkan bahwa Thailand sepakat bergabung dengan Indonesia untuk meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Langkah harapan ini dianggap sebagai solusi terbaik untuk mendorong kemajuan sepak bola di kedua negara yang selama ini terhambat oleh berbagai kontroversi dalam organisasi AFF. Banyak pihak menyebut bahwa AFF telah gagal memberikan lingkungan kompetitif yang sehat bagi negara-negara anggotanya. Banyak disoroti masalah integritas dan fokus berlebihan AFF pada kawasan ASEAN saja, yang dinilai menghambat peluang negara-negara anggota untuk berkembang lebih jauh di level Asia. Sudah saatnya Thailand dan Indonesia memprioritaskan masa depan sepak bola dengan bergabung di federasi yang lebih sportif dan berorientasi global. Di sisi lain, Madam Pang pun tak segan memberikan pujian besar kepada Indonesia yang kini menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai teman di kawasan Asia Tenggara, saya secara pribadi sangat bangga kepada Indonesia yang berjuang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kata Madam Pang. Madam Pang mengaku terkesan dengan upaya Erick Thohir dalam mentransformasi sepak bola Indonesia. Erick menjelaskan bahwa transformasi tersebut berfokus pada peningkatan kualitas liga domestik dan pengembangan timnas Indonesia sebagai aset terpenting. Saya membuat roadmap dan strategi lalu kami berikan kepada FIFA dan pemerintah. Ini telah disetujui oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden RI, ungkap Erick. Madam Pang mengapresiasi usaha ini dan menyebut bahwa Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang dipilih oleh FIFA untuk membangun kantor regionalnya. Madam Pang juga menyatakan keinginannya untuk mempererat kerjasama antara Thailand dan Indonesia, baik di sektor sepak bola maupun lainnya. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu bersama seperti menandatangani nota kesepahaman antara Thailand dan Indonesia di berbagai sisi, ujar Madam Pang. Keputusan harapan Indonesia dan Thailand untuk keluar dari AFF bisa menunjukkan tekad kedua negara untuk berfokus pada federasi yang lebih profesional seperti EAFF atau East Asian Football Federation. Federasi ini telah melahirkan raksasa Asia seperti Jepang dan Korea Selatan yang terus mendominasi di level internasional. Banyak publik percaya, dengan meninggalkan AFF, baik Thailand maupun Indonesia dapat membuka jalan untuk bersaing di level Asia dan dunia, sekaligus menciptakan sepak bola yang lebih maju dan kompetitif di masa depan. Langkah super gemilang. Ketum PSSI Erick Thohir dengan tegas abaikan huru-hara piala remeh AFF yang direbutkan tim-tim ASEAN seperti memperebutkan Piala Dunia padahal hanya setara ciki. Dengan ketegasan luar biasa, Erick Thohir putuskan PSSI fokus besar yang jauh lebih besar, yaitu membawa timnas Garuda berhasil tembus peringkat 50 besar FIFA dan membuktikan Indonesia bisa bersaing di level Asia hingga dunia. Mantap Pak Ketum! Sudah betul abaikan AFF kocak ini. Apakah mimpi timnas Indonesia ini akan terwujud lebih cepat dari perkiraan? Dan bisakah langkah besar PSSI ini menjadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Di tengah hiruk-pikuk perebutan piala AFF yang oleh sebagian dianggap seperti piala ciki, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan langkah visioner. Alih-alih terjebak dalam euforia ajang regional yang sering memunculkan kontroversi, Erick dengan tegas mengarahkan fokus besar timnas Indonesia untuk mencapai prestasi nyata di panggung dunia, yakni menembus peringkat 50 besar FIFA dan tampil sebagai salah satu raksasa sepak bola dunia. Dalam wawancaranya bersama Reuters, Erick Thohir membeberkan target ambisius yang kini menjadi fokus utama PSSI. Skuad Garuda diproyeksikan masuk ke 9 besar Asia untuk meraih satu tiket menuju Piala Dunia 2026 yang memberikan jatah 8,5 slot untuk tim-tim Asia. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan perkembangan signifikan. Menurut Erick, peluang Indonesia untuk menjadi salah satu 9 wakil Asia di Piala Dunia sangat terbuka meski butuh kerja keras di berbagai lini.
Timnas Indonesia seharusnya masuk dalam 9 besar di Asia dengan jumlah penduduk dan semangat sepak bola dari seluruh rakyat Indonesia. Namun tentu saja butuh waktu, ujarnya. Tak hanya berhenti pada Piala Dunia 2026, Erick Thohir juga memiliki visi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia masuk 50 besar dunia pada 2045. Target ini sejalan dengan proyeksi ekonomi Indonesia, di mana PDB per kapita diperkirakan mencapai $27.000 hingga $30.000 pada tahun tersebut. Kami ingin masuk dalam 50 besar dunia pada tahun 2045, karena pada saat itu PDB per kapita kami akan berada di kisaran $27.000 hingga $30.000. Ini negara besar, jadi pada saat itu kualitas sepak bola akan meningkat, tambah Erick. Visi besar ini juga disertai dengan program strategis yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan federasi sepak bola. Banyak orang mengatakan bahwa kita ini raksasa yang sedang tidur. Oleh karena itu, kita harus membuat program agar bisa menjadi lebih baik. Dukungan pemerintah sangat penting, sektor swasta sangat penting, dan juga federasi, jelasnya. Timnas Indonesia kini bertengger di peringkat 127 FIFA dengan koleksi 1.133 poin. Meski perjalanan menuju 50 besar masih panjang, grafik performa timnas menunjukkan tren positif. Erick optimistis dengan pembenahan yang terus dilakukan, Indonesia dapat menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia bahkan dunia. Erick Thohir tidak hanya fokus pada prestasi timnas di ajang internasional, tetapi juga pada pembenahan fundamental di level domestik. Mulai dari pengelolaan liga pembinaan usia muda hingga kolaborasi dengan federasi sepak bola negara maju seperti Jepang, semua diarahkan untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang sehat dan kompetitif. Dengan langkah ini, Erick percaya bahwa Indonesia bisa segera keluar dari bayang-bayang drama sepak bola regional dan membangun identitas baru sebagai kekuatan global. Keputusan Erick untuk mengalihkan perhatian dari Piala AFF, yang sering dianggap penuh drama dan tidak sportif, menuju target besar seperti peringkat 50 dunia FIFA, mendapat dukungan penuh dari para fans Garuda. Dengan fondasi yang semakin kuat, mimpi membawa Garuda terbang tinggi di pentas dunia tampaknya bukan lagi sekadar angan-angan. Kini saatnya semua elemen bersatu untuk mendukung langkah visioner ini. Bisa langsung bikin heboh dan gemparkan publik. Padahal baru saja gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Media ternama Australia ini secara mengejutkan beri penilaian tak terduga dan tak biasa pada timnas muda Indonesia. Jelang laga super krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Bahkan sampai ungkap fakta mengejutkan ini di hadapan publik. Wah ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Apakah ini sinyal kebangkitan timnas Indonesia yang akan membungkam semua kritik dan memperlihatkan fokus bersaing di level lebih tinggi? Temukan analisis mendalamnya di sini. Meski gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024, penampilan timnas Indonesia ternyata mendapat perhatian besar dari Australia. Bahkan salah satu media olahraga ternama negeri kanguru The Roar memberikan analisis yang di luar dugaan menjelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Sorotan terhadap Indonesia bermula dari hasil luar biasa mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga sebelumnya, skuad Garuda berhasil menahan imbang Australia di stadion utama GBK dan bahkan menghajar Arab Saudi di pertandingan berikutnya. Bandingkan dengan Australia yang hanya bermain imbang tanpa gol melawan Arab Saudi di kandang mereka sendiri. Kini Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin, hanya tertinggal 1 angka dari Australia di posisi kedua. Duel Indonesia versus Australia yang akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 menjadi laga hidup mati bagi Socceroos. Posisi runner-up grup C yang menjamin tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 dipertaruhkan dalam laga ini. Dalam laporannya, The Roar menyoroti performa Indonesia di ASEAN Cup 2024 sebagai bahan evaluasi menjelang pertemuan mendatang. Indonesia memang tampil mengecewakan di turnamen tersebut.
Setelah menang tipis melawan Myanmar melalui gol bunuh diri, Indonesia hanya bermain imbang dengan Laos dan kalah dari Filipina. Yang mengejutkan adalah performa buruk sejumlah pemain inti yang biasanya jadi andalan. Marcelino Ferdinand yang menjadi bintang dalam kemenangan atas Arab Saudi tampil di bawah standar dan bahkan mendapat kartu merah. Asnawi Mangkualam, sang kapten, juga tak mampu menunjukkan kepemimpinannya seperti di Piala Asia sebelumnya. Meski begitu, The Roar mencatat bahwa ASEAN Cup 2024 lebih banyak digunakan oleh pelatih Shin Tae-yong untuk eksperimen, terutama dengan memasukkan pemain muda seperti Muhammad Ferrari dan pemain pelapis lainnya. Menurut The Roar, timnas Indonesia memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan Australia, terutama soal komunikasi antar lini dan ketidakefektifan di sepertiga akhir lapangan. Media itu menyebut kunci kemenangan Socceroos adalah memutus hubungan antar pemain Indonesia di tengah lapangan. Jika Socceroos dapat memutus komunikasi antar pemain Indonesia dalam kualifikasi penting bulan Maret mendatang, mereka mungkin akan menghidupkan kembali harapan mereka setelah serangkaian penampilan di bawah standar pada fase ini, tulis The Roar. Meski ada kelemahan, The Roar juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejumlah pemain reguler yang dapat membuat kejutan. Nama-nama seperti Jay Etzes, Kevin Dix, Martin Paes, Tom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman disebut sebagai pilar penting yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Skuad ini menunjukkan kapasitasnya saat melawan Australia di Jakarta dan tentu akan kembali menjadi ancaman di Sydney. Bagi Australia, laga ini menjadi momentum penting untuk mempertahankan tradisi lolos ke Piala Dunia. Socceroos bertekad untuk tidak mengulangi perjuangan sulit seperti di kualifikasi Piala Dunia 2022, di mana mereka harus melalui play-off hingga melawan Peru di babak antar konfederasi. Dengan persaingan ketat di grup C, Australia wajib menang atas Indonesia untuk memastikan posisi runner-up atau bahkan merebut puncak klasemen dari Arab Saudi. Meskipun Australia di atas kertas lebih diunggulkan, performa timnas Indonesia yang tak terduga menjadi ancaman nyata. Dukungan besar publik Indonesia di tanah air dan optimisme yang terus tumbuh membuat duel ini diprediksi berlangsung panas dan penuh tekanan bagi Socceroos. Semua mata kini tertuju pada Sydney Football Stadium. Akankah timnas Indonesia kembali membuat kejutan atau justru Australia yang membuktikan superioritasnya? Kita tunggu Maret mendatang. Yes, alhamdulillah mantap. Kabar gembira hampiri fans Garuda. Kevin Dix yang kualitasnya tak terbantahkan semakin dekat untuk melanjutkan karirnya di Liga Jerman. Ini bisa jadi momen besar yang tidak hanya mengangkat karirnya, tapi juga membawa dampak positif yang lebih besar bagi timnas Indonesia di masa depan. Bagaimana prestasi Kevin Dix di Eropa akan membuka peluang baru bagi pemain lain Indonesia dan meningkatkan gengsi sepak bola tanah air di mata dunia? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Fans timnas Indonesia disambut kabar baik. Kevin Dix, bek andalan timnas, dikabarkan semakin dekat untuk melanjutkan karirnya di salah satu liga top Eropa, yakni Bundesliga Jerman. Bek serba bisa ini disebut diminati serius oleh Borussia Mönchengladbach yang berniat merekrutnya pada bursa transfer musim dingin 2025. Saat ini masa depan Kevin Dix bersama klubnya FC Copenhagen menjadi tanda tanya besar. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu akan berakhir pada musim panas 2025 dan tampaknya klub Denmark tersebut tidak berencana memperpanjang kontraknya. Meski Kevin Dix merasa nyaman bermain di Copenhagen, keputusan klub yang tidak memperpanjang kontraknya membuat namanya mulai dikaitkan dengan beberapa klub Eropa. Salah satu rumor yang paling kuat adalah ketertarikan Borussia Mönchengladbach, salah satu tim tradisional Bundesliga. Menurut laporan dari Sky Sport Germany, Gladbach telah memasukkan Kevin Dix sebagai salah satu target utama mereka. Direktur olahraga klub Roland Virkus disebut sangat terkesan dengan performa dan fleksibilitas yang dimiliki bek timnas Indonesia tersebut. Direktur olahraga Roland Virkus sangat menginginkannya. Kevin Dix kini menjadi kandidat utama Borussia Mönchengladbach, tulis Sky Sport Germany. Rencana transfer Kevin Dix ke Gladbach sudah mulai bergerak maju.
Klub Bundesliga tersebut dikabarkan siap merekrutnya pada Januari 2025 dengan syarat ada pemain yang meninggalkan tim. Gladbach disebut tidak main-main dalam upaya mereka mendatangkan Kevin Dix. Laporan menyebutkan bahwa negosiasi antara klub Jerman tersebut dengan pihak Kevin Dix kini telah memasuki tahap lanjutan. Menurut informasi dari Sky, negosiasi antara Borussia Mönchengladbach dengan pihak pemain sudah berada dalam tahap lanjutan, klaim media Jerman itu. Gladbach memandang Kevin Dix sebagai pemain yang sangat cocok untuk mengisi kebutuhan mereka. Selain bertahan dengan baik, Kevin juga punya kemampuan ofensif yang mengesankan. Musim ini Kevin Dix membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar seorang bek, tetapi juga pemain yang produktif. Ia telah mencetak 9 gol dalam 32 penampilan bersama FC Copenhagen di berbagai kompetisi, sebuah catatan impresif untuk seorang bek. Tak hanya mencetak gol, Kevin juga memiliki kemampuan memberikan assist yang akurat dengan total 3 assist musim ini. Kemampuan seperti ini membuatnya menjadi salah satu bek yang diincar banyak klub, termasuk Gladbach. Jika transfer ini terwujud, Kevin Dix akan menjadi pemain timnas Indonesia yang berkiprah di salah satu liga terbaik dunia. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi fans Garuda yang berharap pengalamannya di Bundesliga bisa semakin mengasah kemampuannya sehingga membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Dengan kualitasnya yang tak terbantahkan, Kevin Dix diharapkan menjadi salah satu sosok kunci timnas Indonesia dalam upaya mencapai target besar termasuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kabar Kevin Dix yang semakin dekat ke Bundesliga memberikan harapan besar baik untuk karirnya maupun masa depan sepak bola Indonesia. Kini seluruh mata tertuju pada perkembangan transfer ini. Apakah Kevin Dix akan resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di bursa transfer musim dingin nanti? Fans Indonesia tentu berharap kabar gembira ini segera menjadi kenyataan. Ini baru top Marco Top. Seakan hantam pembenci timnas yang terus mendebatkan piala Ciki dan remeh AFF. Bek masa depan Garuda, Donny Pamungkas ungkap satu fakta mengejutkan tentang penampilan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Yang langsung bikin semua bangga, kagum, dan akhirnya gak jadi sedih mendengarnya. Jok bisa begitu? Penasaran? Temukan bagaimana fakta yang diungkap Donny bisa mengubah cara kita melihat potensi besar timnas Indonesia ke depan. Donny Pamungkas, bek muda masa depan timnas Indonesia, menjadi salah satu sosok yang paling disorot dalam gelaran ASEAN Cup 2024. Meskipun timnas Indonesia gagal melaju ke babak semifinal, performa gemilang Donny justru menyimpan fakta yang mampu menghentikan perdebatan sengit tentang kualitas skuad Garuda di turnamen ini. Kekalahan dari Filipina di laga penentu grup B memastikan Indonesia tersingkir dari turnamen. Namun di balik hasil pahit tersebut, beberapa pemain termasuk Donny Pamungkas menunjukkan performa luar biasa yang menjadi bahan pembicaraan publik sepak bola tanah air. Donny yang berusia 19 tahun mendapatkan banyak pujian atas penampilannya. Bahkan ia disebut-sebut sebagai the next Rizky Ridho, salah satu bek senior paling konsisten yang dimiliki Indonesia. Donny tampil di setiap pertandingan timnas Indonesia selama ASEAN Cup 2024. Debutnya di tim senior dimulai saat melawan Myanmar di laga perdana grup B, di mana ia dipercaya Shin Tae-yong untuk mengisi lini belakang bersama Muhammad Ferrari dan Kadek Aral. Posisinya sebagai fullback dan kemudian back tengah dalam pertandingan lainnya memperlihatkan fleksibilitas serta ketenangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Bahkan video aksinya menggagalkan serangan Filipina beredar luas di media sosial, memicu gelombang pujian dari para penggemar Garuda. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Donny mengungkapkan bagaimana turnamen ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi karirnya. Pengalaman yang luar biasa bagi saya berada di sini timnas Indonesia. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil di sini, ucap Donny dalam unggahan Instagram pribadinya. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan selama penampilannya di turnamen. Terima kasih untuk doa dan dukungannya semuanya, lanjutnya. Meskipun hasil turnamen ini mengecewakan, Donny percaya pengalaman bermain di level senior akan menjadi modal besar untuk perjalanan kariernya di masa depan.
Usai membela timnas senior, Donny Pamungkas tak punya banyak waktu untuk beristirahat. Ia segera bergabung dengan skuad timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025 pada Februari mendatang. Sebagai kapten timnas U20, Donny diharapkan membawa pengalamannya dari turnamen ini untuk memimpin tim muda Indonesia di level Asia. Penampilan Donny di ASEAN Cup 2024 seolah menjadi tamparan telak bagi mereka yang terus meremehkan kiprah timnas Indonesia di turnamen ini. Meski gagal membawa tim ke semifinal, kontribusinya yang konsisten menunjukkan bahwa masa depan sepak bola Indonesia cerah. Para pembenci yang hanya fokus pada hasil akhirnya kini harus mengakui bahwa timnas Indonesia dengan talenta muda seperti Donny Pamungkas sedang menuju era baru yang menjanjikan. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas pemain timnas Indonesia memang tak bisa diragukan. Kritik terhadap Piala AFF atau penampilan timnas hanyalah debu kecil di tengah mimpi besar skuad Garuda untuk bersaing di level Asia dan dunia.